Orang Wahabi ini memang ketika tampil di tengah-tengah masyarakat seakan-akan mereka ahli hadis. Karena apapun yang gak sesuai katanya gak sesuai dengan hadis. Padahal kalau kita teliti sebenarnya enggak. Mereka tidak ahli hadis. Dan ini juga pengakuan ulama-ulama Wahabi di Saudi Arabia. Sampai-sampai ada ulama Wahabi di Saudi ini menganjurkan murid-muridnya agar tidak menghafalkan Bukhari Muslim. Bahaya katanya. Ya maksudnya bahaya pada ajaran Wahabi. Bahaya menghafalkan Bukhari Muslim. Nah, yang terjadi di lapangan, Wahabi ini hanya mengambil sebagian hadis. Dan biasanya yang sesuai dengan kepentingan mereka, lalu tidak dikompromikan dengan hadis-hadis lain yang ada. Seandainya hadis-hadis ini dipahami secara keseluruhan dan mengikuti pemahaman para ulama, tidak seperti yang mereka sampaikan. Dan ini banyak kasus. Yang kedua, mereka memahami hadis ya dipahami sendiri memang, tidak mengikuti pemahaman para ulama. Padahal mereka dalam segi ilmu tata bahasa Arab itu lemah. Pemahamannya tidak mengikuti ilmu nahwu syarraf. Dakwah adalah miliknya Allah, bukan milik kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguatkan dakwahnya. Allah akan menyebarkan dakwahnya, bukan kita. Kita cuma sekadar berusaha. Sehingga dengan kondisi dan keadaan seperti ini, ya ikhwah, buat kita harus lebih semangat. Ya, membuat kita lebih semangat. Apa yang kita khawatirkan? Yang kita bela adalah qala Allah. Yang kita bela adalah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bela adalah akidah Ahlus Sunnah. Apa yang membuat kita takut? Apa yang membuat kita khawatir? Law jitama'u minal jinni wal ins ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa ma qad kataballahu laka wa 'alaik. Kalau seandainya seluruh jin dan manusia mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan mudarat kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan sesuatu yang baru. Ya, bukan sesuatu yang baru bagi orang-orang yang menyebar kepada sunnah. Menyebarkan kebaikan di tengah umat bukan sesuatu yang baru. Dan secara khusus kita di Aceh, bukan sesuatu yang baru, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan insya Allah saya yakinnya biidznillah, semakin dakwah Ahlus Sunnah ditekan, semakin dakwah Ahlus Sunnah disempitkan, maka disitulah jalan keluar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita rasakan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina, diisukan dengan isu-isu yang jelek. Iya, ketika datang Tufail bin Amr al-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu ke kota Mekah, disambut oleh Abu Lahab, disambut oleh pembesar-pembesar kufar Quraisy. Iya, mereka mengatakan Muhammad begini, Muhammad begini, Muhammad begini, Muhammad begini. Tetapi subhanallah, cahaya Allah masuk dalam hatinya. Dia tutup telinganya supaya tidak mendengar ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, dari kejauhan dia melihat Rasulullah dengan tenangnya, sehingga dia ingin mendekat. Siapa sebenarnya Muhammad ini? Siapa sebenarnya Muhammad ini? Dia mendekat, kemudian dia mendengar lantunan ayat Al-Quran dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, ya Muhammad, sesungguhnya aku mendengar sesuatu yang jelek tentang engkau. Sebenarnya apa yang kau serukan? Rasulullah menjelaskan tentang dakwahnya. Kemudian dia masuk Islam. Raja Najasyi yang awalnya tidak ada keinginan untuk masuk Islam, tidak ada keinginan untuk masuk Islam. Tapi ketika dakwahnya Rasulullah dihina, Muhammad begini, pengikut Muhammad begini, Raja Najasyi memanggil orang-orang yang berhijrah ke negeri ini. Dipanggil, apa sebenarnya agama yang dibawa oleh Muhammad ini? Kenapa begitu banyak orang yang membencinya? Ceritakan kepada saya, bacakan kepada saya satu ayat yang diturunkan kepada Muhammad. Dibaca oleh sahabat Rasulullah pada waktu itu, berlinang air mata Najasyi. Dia mengatakan sesungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Muhammad sama seperti yang diturunkan dalam kitab Injil. Kemudian dia bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita khawatirkan? Ada yang dikhawatirkan oleh Al-Sunnah. Yang kita khawatirkan ayyuhal ikhwah, ketika sunnah itu dicopot dari kita, itu yang kita khawatirkan.
Ya, ketika istiqomah ini tidak bisa kita jalankan, itu yang kita khawatirkan. Ketika kita tidak mengamalkan dalam hidup kita manhaj salaf, ini yang kita khawatirkan. Iya, adapun manusia di sana nggak perlu kita khawatirkan. Oleh karena itu banyaklah berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomahkan kita di atas manhajus salaf dengan kondisi dan keadaan